Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hambali. Saya mahasiswa PAI kelas H semester 5. Untuk pada kali ini saya akan membahas tentang review skripsi, yaitu bertemakan biografi, yaitu tentang studi tentang biografi Kiai Haji Bahrudin dan peranannya dalam pengembangan Islam di Desa Caret, Gempol, Pasuruan. Yang pertama itu ada bab 1 tentang pendahuluan atau latar belakang. Yang melatar belakangi penulis memilih judul Kiai Haji Bahrudin, studi tentang biografi dan perannya dalam pengembangan Islam di Desa Caret, Gempol, Pasuruan adalah: yang pertama, Kiai Haji Bahrudin adalah seorang ulama atau kiai yang sangat dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat daerah Pasuruan. Bahkan di daerah sekitar Pasuruan, beliau juga seorang kiai yang mempelopori pengembangan Islam di masyarakat sehingga Islam berkembang di seluruh daerah Pasuruan. Yang kedua yaitu tentang dampak dari aktivitas perjuangan yang telah beliau lakukan adalah sangat baik bagi perkembangan Islam di Desa Caret khususnya dan daerah Pasuruan pada umumnya, sehingga kehidupan beragama Islam bagi masyarakat di daerah itu menjadi sangat kuat. Yang kemudian itu ada pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Ada 3 materi, yaitu pertanyaan penelitian dibagi menjadi 3 pertanyaan, yaitu bagaimanakah keadaan Desa Caret sebagai tempat pengembangan Islam. Kemudian siapakah sebenarnya Kiai Haji Bahrudin? Dan yang ketiga itu bagaimanakah peran Kiai Haji Bahrudin dalam pengembangan Islam di Desa Caret. Nah, yang kedua yaitu tujuan penelitian. Untuk mengetahui keadaan yang pertama itu ada untuk mengetahui keadaan Desa Caret sebagai salah satu tempat pengembangan Islam. Yang kedua untuk mengetahui siapa sebenarnya Kiai Haji Bahrudin. Dan yang ketiga untuk mengetahui peranan Kiai Haji Bahrudin di dalam pengembangan Islam di Desa Caret. Untuk landasan teori atau kajian pustakanya, teori yang dikaji yaitu bidang keagamaan, bidang pendidikan, dan bidang perjuangan. Subteorinya yaitu ada metode yang dipakai dalam pengembangan Islam. Pada teori yang dikaji yaitu tentang bidang keagamaan, kemudian sarana yang dipakai dalam pengembangan Islam. Untuk bidang pendidikan, subteorinya itu mendirikan pondok pesantren Darut Taqwa, mendirikan madrasah ibtidaiyah dan sanawiyah, dan mendirikan pendidikan salafiyah. Untuk bidang perjuangan, subteorinya itu bidang keagamaan dan pendidikan. Itu sumber kajiannya itu, sumber kutipannya yaitu Mansur 1997, Morgan, Syakir, Dolil, Solih, Morgan, Wiryo Prawiro, Dovir, Sarijo, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Kemudian ada sumber data penelitian. Terdapat sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu data primer adalah data yang pertama kali dikumpulkan oleh peneliti untuk melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder adalah data pendukung dari data primer. Data sekunder pada penelitian ini adalah yang diperoleh dari buku-buku, majalah, dokumen, dan brosur. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu ada dokumen, wawancara, dan observasi. Sedang instrumennya yaitu ada buku, majalah, brosur. Kemudian ada teknik analisis data. Yang pertama itu ada reduksi data. Model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman yaitu dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data ketika peneliti berada di lapangan ataupun sudah kembali dari lapangan, baru diadakan analisis. Dalam penelitian ini, analisis data telah dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Kemudian ada penyajian data. Penyajian data ada berbentuk 2, yaitu informatif deskriptif dan informatif interpretatif. Informatif deskriptif yaitu penyajian data dengan maksud memberi informasi yang isinya sesuai dengan data asli. Hal ini contohnya adalah seperti kutipan dari buku, jawaban wawancara, deskripsi terutama sumber dari lapangan. Kemudian yaitu informatif interpretatif, yaitu informasi yang diberikan tersebut berasal dari fakta yang selanjutnya dicari keterkaitannya satu dengan yang lainnya dan menggunakan penafsiran yang logis yang disebut interpretasi fakta. Kemudian penarikan kesimpulan. Kesimpulan di sini ada 3, yaitu pertama, Kiai Haji Bahrudin adalah seorang tokoh yang sangat penting dalam sejarah perkembangan Islam di Desa Caret. Beliau merupakan sosok pemimpin yang disegani dan cukup bertanggung jawab, adil dan jujur dalam segala hal demi perjuangan pengembangan Islam. Yang kedua yaitu kondisi masyarakat Caret sebelum adanya pembinaan dari Kiai Haji Bahrudin adalah masih mengalami kelesuhan dan ketaatan
akan ketaatan kepada agama. Sedang hasil dari perjuangan beliau yaitu dengan adanya musola dan masjid yang akhirnya dapat merubah masyarakat Carat yang semula Islam abangan menjadi masyarakat Islam santri yang berpegang teguh pada syariat Islam. Nah, dan yang ketiga yaitu hasil dari pengembangan Islam dalam dunia pendidikan yaitu dengan adanya madrasah ibtidaiyah dan sanawiyah serta pondok pesantren sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat atas, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Nah, yang terakhir yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data. Teknik pada penelitian ini adalah teknik data triangulasi, sumber di mana untuk menguji kevalidan keabsahan data dengan memeriksa dan memilih data yang telah didapat. Peneliti akan membandingkan data yang satu dengan data yang lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.